masuk sesi mitos dan fakta. Tadi udah beberapa dijawab soal makanan ya dok ya. Nah kali ini dokter bisa menjawab mitos dan fakta yang aku kasih. Apakah betul dok mitos atau fakta? Oke, yang pertama adalah mitos atau fakta jika ibu sering mengalami morning sickness pertanda bayinya perempuan. Mitos ya? Mitos. Oke, kenapa dok? Karena untuk gender laki-laki ataupun perempuan ya, jadi untuk kondisi morning sickness, mual muntah saat trimester pertama itu kan yang menentukan hormon kita HCG ya istilahnya ya, hormon yang pada awal kehamilan itu akan memuncak memang ya. Nah memang istilahnya tetapi itu tidak dipengaruhi oleh istilahnya gender ya, dalam artian gender dalam jenis kelamin yang dikandung itu apakah istilahnya peningkatannya itu akan berbeda, tidak sih, sama ya istilahnya di usia kehamilan sekitar 8 sampai 12 minggu itu memang puncak-puncaknya. Artinya di sekitaran usia kehamilan itu memang lagi mual muntahnya mungkin lebih meningkat. Namun memang untuk yang dirasakan oleh healthy mom akan berbeda-beda. Artinya antara healthy mom yang satu dengan healthy mom yang lain itu pasti beda ya. Ada yang mungkin ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Tapi tentunya itu tidak bergantung dari jenis kelamin yang dikandung. Oke. Jadi jawabannya mitos untuk sering mengalami morning sickness pertanda bayi perempuan ya. Jadi itu mitos yang bahwa morning sickness per orang itu beda ya. Oke, kita lanjut ke mitos atau fakta selanjutnya. Dokter Puspa, mitos atau fakta bentuk perut bulat pertanda hamil bayi perempuan? Mitos ya. Mitos ya. Karena untuk bentuk perut itu sendiri itu tergantung dari posisi rahim ya. Jadi kalau kita lihat ada posisi rahim yang mana sudut daripada badan rahim ada yang jatuh ke belakang, ada yang jatuh ke depan, yaitu yang akan mempengaruhi ketika si janin itu bertumbuh lebih besar, dia akan mengarah kemana? Ya, artinya ada yang istilahnya perutnya pendulum ya, jadi gantung lebih besar, nonjol gitu, lebih nonjol ke depan. Itu umumnya biasanya memang pada awal sebelum hamil posisi secara anatomi rahimnya itu memang cenderung dia menyudut ke depan ya. Oke, berarti mitos terkait dengan bentuk perut bulat menentukan gender janin. Yang ketiga, Dokter Puspa, mitos atau fakta? Nggak suka dandan, males-malesan pertanda hamil anak laki-laki. Ya. Itu aku banget. Males pokoknya aku tuh. Ya, sebenarnya mitos ya. Mitos ya, Dok. Oke. Kenapa, Dok? Karena terkait hormonal sebetulnya ya. Karena memang kan termasuk ngidam ya itu atau suasana hati yang berubah ya, swing gitu ya. Istilahnya itu pengaruh hormonal. Namun hormonal ini istilahnya tidak dipengaruhi oleh gender, artinya faktor hormon ini ya akan muncul aja. Cuma memang untuk istilahnya hormonal itu akan muncul dalam artian dia benar-benar berpengaruh. Tapi ada juga yang istilahnya tidak dikesampingkan istilahnya. Itu istilahnya kembali ke healthy mom masing-masing ya. Kan karena ada yang istilahnya sebetulnya ini mual tetapi dia tidak cuek gitu ya. Iya, betul. Oke. Berarti mitos terkait dengan gak suka dandan, malas-malasan pertanda hamil anak laki-laki. Kemudian yang berikutnya nomor 4. Mitos atau fakta? Biar anak laki-laki banyak konsumsi daging, biar anak perempuan banyak konsumsi sayur. Iya. Ya, betul ya. Fakta. Berarti ya. Jadi memang itu salah satu faktor pendukung ya, Mbak Nodi ya. Dia istilahnya salah satu faktor yang istilahnya mendukung apabila healthy mom menginginkan laki-laki, si mamanya banyak mengkonsumsi daging ya, untuk perempuan banyak mengkonsumsi sayur-sayuran ya. Dan satu lagi untuk jumlah kalori ya, makan ya, sebelum dia waktu saat promil itu kalorinya lebih banyak ya. Untuk program anak laki-laki. Untuk perempuan agak lebih ya diet gitu ya. Diempet ya dok ya. Kemudian yang terakhir,
Dokter Puspa, mitos atau fakta detak jantung janin lebih lambat pertanda bayi laki-laki? Mitos ya. Mitos ya. Karena untuk detak jantung janin itu kan untuk setelah usia kehamilan 12 minggu itu akan di-range sekitar 120 sampai 160 ya normalnya ya. Tetapi ketika dia ada stimulus, ada rangsang berupa misal gerakan dia sendiri atau mamsnya yang lagi istilahnya demam aktif atau ada kontraksi, itu cenderung akan naik. Kemudian setelah selesai geraknya dia selesai atau ada kontraksinya dia selesai, dia akan turun. Tetapi turunnya sendiri masih di range normal ya. 120 tadi ya. Antara 120 sampai 160 ya. Nah, justru ketika dia di bawah 120 ya. Nah, ini rada waspada ya. Waspada kalau itu. Aduh, udah bukan lagi tapi ada dekannya ada itu ya. 5 fakta atau mitos kita udah bahas, kemudian juga udah kita jawab pertanyaan terkait dengan posisi, kemudian juga makanan, kemudian program hamil bagaimana. Nah, ternyata tadi ya dok ya bahwa program hamil untuk menentukan pengen request nih gendernya cewek atau cowok itu ada banyak faktor yang tidak bisa berdiri sendiri. Yang satu bisa disebutkan untuk menjadi resume kita pada hari ini, dokter. Iya. Ya, jadi beberapa faktor ya yang bisa dilakukan, dicoba untuk ikhtiar untuk istilahnya mendapatkan jenis kelamin tertentu ya. Yang satu tentu paling penting ada timing ya, waktu ya. Waktu berhubungan itu sangat penting. Jadi tentunya terkait waktu juga harus bisa menentukan kapan ya ovulasinya itu ya. Kemudian selain itu juga posisi berhubungan, kemudian juga faktor makanan bisa juga dicoba ya istilahnya ya. Kemudian istilahnya sebetulnya ada satu lagi ya, maaf agak kelupa tadi ya. Ada beberapa juga yang mencoba dengan membersihkan area intim ya, dengan larutan yang apabila untuk program perempuan ya bisa dengan istilahnya larutan asam ya dibersihkan ya. Kemudian untuk laki-laki dengan larutan basah ya istilahnya itu ya. Terima kasih sekali ini Dokter Puspa yang sudah bergabung di channel YouTube Rumah Sakit UII yang sudah membahas mitos atau fakta gitu ya antara bisa menentukan gender anak laki-laki ataupun perempuan. Wah, terima kasih sekali nih kamu yang sudah menyimak tadi ya obrolan seru dari kita, dan kamu boleh deh ya subscribe dan juga gitu ya untuk menentukan tema-tema menarik apa yang akan dibahas di YouTube-nya Rumah Sakit UII. Saya Risa dan Dokter Puspa. Terima kasih sekali. Bye.